Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul kembali menikmati baiknya Tuhan di hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023. Puji Tuhan ya, kita sudah boleh melewati 2 bulan lebih di tahun 2023 ini. Saudara-saudaraku, saya percaya kekuatan Tuhan tetap selalu menyertai setiap kehidupan kita ya. Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, saya juga percaya Bapak Ibu mengalami kebaikan dan anugerah Tuhan ya. Cuaca yang seringkali tidak menentu, hujan yang berkepanjangan atau tiba-tiba juga panas, tidak membuat hati kita redup untuk tetap mengasihi Tuhan ya. Haleluya. Nah saudara-saudaraku, kembali saya melanjutkan firman Tuhan khotbah dengan tema pintu kepastian atau pintu keselamatan di bagian yang ketiga. Mari sama-sama kita melihat kembali Yohanes 10. Saya akan baca ayat 3 sampai dengan 5. Saudara-saudara, hari ini ada beberapa hal yang akan saya bagikan dalam khotbah pintu kepastian bagian yang ketiga. Yohanes 10 ayat 3 sampai dengan 5. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan membaca untuk kita semua. Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, saya juga akan membaca satu ayat dalam Yohanes 10 ini, ayat ke-11. Akulah gembala yang baik. Amin. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, satu karakter ilah yang sangat kuat di sini. Ya, saudara perhatikan ya. Saya ingin rewind kembali atau mengulang kembali berapa pokok dalam khotbah saya tanggal 19 Februari ya, kalau nggak salah 12 Februari atau 19 Februari, saya agak lupa tanggalnya, 19 Februari ya tahun 2023, tentang bagian pintu kepastian, yaitu pengikut Kristus adalah mereka yang sungguh-sungguh mau meneladani Dia. Kemudian di dalam Kristus selalu ada pengharapan dan pertolongan ya. Kemudian tidak ada yang lebih indah selain Yesus mengenal kita. Nah saudara, bagian yang ketiga ini yang coba juga saya bagikan kembali, dan kita akan melihat ya perenungan-perenungan pada hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Saudara perhatikan, sangat pentingnya Tuhan Yesus mengenal kita ya. Sangat penting, karena saya katakan bahwa tidak ada yang lebih indah selain Yesus mengenal kita. Saudara, sangat pentingnya Tuhan Yesus mengenal kita. Itu hal yang esensi, hal yang sangat penting, yang tidak boleh diabaikan ya, yang tidak boleh diabaikan dalam hidup ini. Saya mungkin mencontoh begini saudaraku ya. Kehidupan kita yang kita jalani setiap hari, tentu di luar kalau kita berpuasa, kita pasti akan merasa lapar, kita akan ingin makan, ya kan? Itu satu hal yang sudah mengikat kita sebetulnya ya. Satu rutinitas, satu perbuatan, satu kegiatan yang pasti sudah kita hafal, ya kan? Sudah kita ingat. Nah saudara, tahukah saudara, pentingnya mengenal Yesus itu seperti hidup kita yang setiap hari. Kita tahu apa yang akan kita kerjakan ya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Betul? Nah,
Sebelum saya melanjutkan terus dalam Yohanes pasal 10 ini, saudara, perhatikan ayat firman Tuhan yang saya akan bagikan buat kita semua. Dan tentu saya masih ingat 2 minggu lalu juga saya sempat singgung ayat ini, yaitu dalam Matius pasal 7. Mari engkau membuka Alkitabmu dan saya baca untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, yang menonton video khotbah ini, di dalam Matius pasal yang ke-7, bunyi firman Tuhan begini untuk ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-2 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, perhatikan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, yang saya ingin garis bawahi di sini kalimat aku tidak pernah mengenal kamu. Ada tanda seru di sana. Jadi saya coba saudara-saudaraku melihat firman Tuhan ini dikaitkan dengan pelajaran kita tentang pintu kepastian, bahwa pentingnya Yesus mengenal kita itu sesuatu yang sangat harus berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Seperti gambaran domba-domba yang mengenal suara gembala. Nah, kita akan kembali melihat, saudara-saudara, kembali kita melihat Yohanes pasal 10. Yohanes 10 ini, saudara perhatikan, Yesus adalah gembala yang baik. Ayat 11 tadi kan, akulah gembala yang baik. Kalau kita membaca pasal 10 ini, jadi kita mengenal ada dua identitas, dua pengenalan yang luar biasa, yaitu Yesus adalah pintu dan Yesus gembala yang baik. Amin, saudara-saudaraku. Peranan ini dilakukan oleh Yesus. Sekarang, apa peranan kita? Saya tadi katakan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik akan selalu memanggil domba-domba yang digembalakannya. Bahkan di ayat ke-11, gembala yang baik memberikan apa? Nyawanya, memberikan kehidupannya. Saudara, tidakkah hatimu tergugah? Bulan depan kita akan merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan dan hari kebangkitan Tuhan, Paskah. Setiap tahun kita rayakan. Karena tanpa kematian dan tanpa kebangkitan, maka sia-sialah iman kita kepada Tuhan. Saudara, saya ingin menggugah hatimu. Orang tua kita, orang tua jasmani kita mungkin pernah menyakiti kita, melupakan kita mungkin, membiarkan kita. Ada yang seperti begitu. Tapi gembala yang baik, gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus, dia bukan saja memelihara hidup kita, tapi memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Amin. Tidakkah hal ini menggugah hatimu? Maka kalau engkau bisa datang beribadah pada hari ini, itu hanya benar-benar cuma anugerah Tuhan. Amin. Bukan soal baju yang kita pakai, ya kan? Gak ada baju putih kayak hari Minggu pertama, tidak apa-apa. No problem. Kalau ada dipakai, kalau nggak ada tidak jadi masalah. Tapi bagaimana yang tadi di awal kehidupan kita, ya kan? Yang penting itu Tuhan melihat hati kita, keberadaan hidup kita yang mau sungguh-sungguh untuk mengenal Dia. Saudara, saya tegaskan sekali lagi, tidak ada gembala yang baik selain Yesus Kristus. Dia gembala yang baik. Amin. Saya jadi gembala sidang, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tetapi saya mau belajar kepada Yesus. Gembala yang baik akan selalu memanggil domba-domba yang digembalakannya.
Sekarang di zaman kekinian ya, orang bilang zaman no, di masa sekarang ya, pengumuman ibadah, mengingatkan jemaat, mengingatkan umat itu sekarang gampang melalui handphone, ya kan? Melalui WA, ya, banyak status atau minimal SMS lah zaman dulu ya, mengingatkan bahwa ada ibadah. Tapi itu bagian tugas. Tapi kalau bicara memanggil domba-domba, ini bicara tentang keterikatan. Ya. Ikatan. Bukankah kita waktu kita dipanggil oleh orang tua kita, nah ada rasa apa yang begitu haru dalam hati kita, bagaimana orang tua kita mengasihi kita. Amin. Saudara-saudaraku, di sini yang paling penting ikatan itu, saudara. Ikatan yang harus kuat dan kencang. Ikatan itu kalau terlepas, terputus, berbahaya. Itu yang nanti kita akan lihat, saudara-saudaraku, di ayat yang kelima itu. Ada suara asing, ada seorang yang tidak dikenal. Saudara, saya kurang lebih 2 minggu lalu ya kalau tidak salah ya, Bapak Kapolda Jambi dan timnya tuh kecelakaan di helikopter, jatuh di satu hutan di daerah Jambi, ya kan? Kemudian singkat cerita diselamatkan. Saya melihat di handphone di YouTube itu, waktu Bapak Kapolda ini diangkat dengan tali, ditarik ke atas melalui helikopter, itu ada satu orang anggota TNI yang memegangnya. Dan semakin dinaiki tali itu, karena semakin berputar-putar. Nah saudara, kalau kena, dia harus memegang kuat tali itu. Karena kalau dia tidak memegang tali itu dengan kuat, itu pasukan khusus angkatan udara, itu dia akan terjatuh. Saudara paham maksud saya? Kalau kita tidak ada ikatan kuat dengan Yesus, kita jatuh dalam dosa. Amin. Jatuh dalam dunia yang gelap ini. Nah, mari kita melihat 4 pokok hal yang akan saya bagikan pada hari ini dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, ya. 4 hal. Perhatikan kembali ayat ketiga. Lihat ayat ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara, lihat kata memanggil dan menuntun. Memanggil dan menuntun. Yang pertama, catat ini, Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, saya tulis di sini untuk poin yang pertama, yaitu berjalan bersama Tuhan tidak akan membuat kita tersesat. Katakan amin. Berjalan bersama Tuhan tidak akan membuat kita tersesat. Katakan amin. Kata memanggil dan menuntun, saya percaya sudah mewakili pokok penting pikiran pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini, berjalan bersama Tuhan tidak akan membuat kita tersesat. Haleluya. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Buka di Alkitabmu atau di handphonemu, walaupun saya akan baca Mazmur pasal 23. Wah, ini Mazmur terkenal, saudaraku. Ini Mazmur pasal 23 ini terkenal. Nanti kita akan kembali kepada Yohanes pasal 10. Perhatikan Mazmur pasal 23. Yang pertama tadi, berjalan bersama Tuhan tidak akan membuat kita tersesat. Amin. Perhatikan Mazmur pasal 23. Ayat yang pertama sampai 3. Mazmur, Tuhan gembalaku yang baik. Haleluya. Ya. Sama gak? Gembalaku yang baik. Amin. Mazmur Daud, Tuhan adalah apa? Gembalaku, takkan apa? Kekurangan aku. Haleluya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Kita baca sama-sama. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena apa? Namanya. Saudara,
Saudara mengenal nama Yesus? Amin. Yesus pun mengenal kita. Saudara lihat versi Mazmur 23 ini. Di mana dibawa? Di air yang banyak gelombang, air atau air yang tenang? Air yang tenang. Di mana domba-domba itu dibaringkan? Di mana? Di padang yang berbahaya, yang ada serigala-serigala, atau di padang yang ada rumput hijau? Rumput hijau. Saudara perhatikan. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, ada satu hal yang keluar dari benak saya. Perhatikan ini saudaraku. Selain berjalan bersama Tuhan tidak akan membuat kita apa? Ada tanggung jawab. Tanggung jawab Tuhan buat keselamatan jiwa kita. Amin. Amin saudaraku. Dan ini di depan kita. Bukan hanya sekedar air anggur dan roti, tetapi dia adalah tubuh dan darah Yesus. Amin. Ya. Saudara, tadi di awal saya katakan, ini harus menggugah. Apakah saudara pernah baca dengan tulus, membaca dengan mata rohani yang terbuka waktu Yesus dicambuk dalam perjalanan sepanjang Via Dolorosa menuju ke Bukit Golgota, dicabik-cabik tubuh Yesus oleh cambuk yang dipegang oleh tentara Romawi. Saudara, hati kita pun harus tercabik-cabik. Amin. Tergugah hati kita. Lihat, walaupun mungkin Bapak Ibu yang menonton video ini, engkau pernah ditinggalkan oleh orang tuamu, tapi Yesus gembala yang baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia memanggil namamu, dia memanggil namaku, dan dia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Kagum saya. Kekaguman saya ini membuat saya tidak akan mungkin mau meninggalkan dan melepaskan Yesus dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudaraku, kelak dia akan pasti datang kembali untuk menjemput kita. Dia sedang mempersiapkan rumah Bapa, rumah kekal, rumah di surga bagi saya dan saudara. Haleluya. Saudara, kita kembali melihat bahwa kuncinya di sini untuk ayat yang ketiga atau bagian yang pertama ini, mendengar suaranya. Itu dibangun kehidupan yang bersekutu dengan Yesus, memiliki kepekaan. Saudara, jadi jangan pura-pura tulilah kita. Amin. Jangan pura-pura tidak tahu. Ya, saya sebagai hamba Tuhan sifatnya mengingatkan, ya kan? Suka sekali-sekali juga mengirimkan renungan, ya kan? Kita suka renungan. Melalui renungan itu kita diingatkan kembali untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Oke? Jadi yang pertama, berjalan bersama Tuhan tidak akan membuat kita tersesat. Yang kedua, kita kembali baca Yohanes 10 ayat keempat. Saya baca buat saudara. Masuk ayat yang keempat, Yohanes 10 ayat keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena apa, saudaraku? Karena mereka mengenal suaranya. Yang kedua, ada kata mengikuti dia. Kalau yang pertama tadi memanggil dan menuntun, yang kemudian saya terjemahkan dengan berjalan bersama Tuhan tidak akan membuat kita tersesat. Yang kedua, mengikuti dia. Saya menulis di sini dan saya share kepada kita semua, setia kepadanya dan mempercayakan seluruh hidup kita padanya. Amin. Yang kedua, setialah kepadanya dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Saudara, di awal tahun ini, panjang bulan Januari, kalau saya lihat dari catatan khotbah saya bicara tentang setia sampai akhir. Ya, dalam 4 minggu kurang lebih ya, hampir saya bicara tentang setia sampai akhir. Ya, khotbah saya di bulan Januari. Nah, yang kedua, saudaraku, setia kepadanya dan mempercayakan seluruh hidup kita padanya. Nah, saudara, kita tidak cukup hanya setia. Setia di sini tidak saja bicara tentang rajin ibadah,
suka ke gereja, rajin berdoa, suka membaca Alkitab. Tapi benar-benar kesetiaan kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Mari kita membuka Filipi. Kalau saudara kita Filipi 1 ayat yang ke-21. Ini ayat-ayat yang terkenal, Filipi 1 ayat 21. Perhatikan bunyi firman Tuhan ini. Filipi 1 ayat 21. Kalau tidak keberatan kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya ulangi, karena bagiku hidup adalah apa? Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi yang kedua, saudaraku, mengikuti dia seperti Paulus katakan ini. Bagi Paulus hidupnya untuk Kristus, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi saudara, saya mengajak kita semua dengan sangat di tempat ini, ya. Saudara boleh duduk dengan tenang dan santai, tetapi saudara tetap menyimak. Jiwamu, otakmu bekerja, hatimu dibukakan untuk Tuhan, ya. Setialah kepadanya dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Engkau tidak akan pernah rugi. Haleluya. Ya. Saudara tahu tidak? Yesus ada di sorga. Dia sedang mempersiapkan rumah yang pantas dan layak buat nanti kita tinggali di sorga. Dalam Yohanes pasal 14, rumah Bapa. Amin. Maka itu jangan heran kalau sampai Paulus bilang mati adalah keuntungan. Saudara, kita tidak akan pernah takut menghadapi kematian. Amin. Karena kita tahu Yesus ada dalam hidup kita. Setialah kepadanya. Amin, saudaraku. Setia Bapak Ibu, setia. Benar-benar menaruh seluruh hidup kita kepada Yesus. Jangan tinggal dengan Tuhan. Ya, oke. Saya terus kembali khotbah saya untuk bagian yang ketiga. Yang ketiga, bukan bagian ketiga, poin yang ketiga maksud saya. Saudara, kembali kita lihat. Jadi untuk ayat keempat ini, saudara-saudaraku, saya hanya mengambil satu, yaitu setia kepadanya dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Karena kalau semua dombanya telah dibawa ke kebun, ia berjalan di depan mereka. Saudara, ia berjalan di depan mereka. Yang tadi saya bilang, ada tanggung jawab di sini. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka apa? Mengenal suaranya. Mengikuti dia. Haleluya, saudaraku. Ya, saudara bukan mengikuti gembala yang tidak jelas atau gembala palsu. Saudara tidak mengikuti ilah lain atau Tuhan yang tidak jelas, tapi saudara mengikuti Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Setia kepada Dia. Yang ketiga, kita baca Yohanes 10 ayat 5. Perhatikan saudaraku, bagian A-nya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Saudara, seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Saudara-saudaraku, inilah karakter domba yang sudah mengenal gembalanya. Dia rasa aneh, dia rasa asing kalau dia mendengar suara yang lain. Saudara, seorang asing. Yang ketiga, Yesus cukup bagiku. Katakan amin. Yesus cukup bagiku. Dan kita buka Mazmur 73. Saudara, kita buka kitab Mazmur pasal 73. Yuk kita buka Mazmur 73 ayat 25 mulai. Saya baca untuk kita semua. Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Perhatikan bunyi firman Tuhan ini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Itu yang tadi saya bilang, semakin jauh dari Tuhan akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau.
Jadi meninggalkan Yesus adalah perzinahan rohani. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya apa? Dapat menceritakan segala pekerjaannya. Katakan amin. Saudara yang ketiga, Yesus cukup bagiku. Amin. Cukup bagiku. Amin. Gak usah lagi yang lain. Yesus cukup bagiku. Haleluya. Oke. Kita kembali pada Yohanes pasal yang ke-10 tadi. Saya selesaikan dengan bagian terakhir, bagian keempat. Ya, poin keempat. Kita baca sama-sama yuk. Ayat yang kelimanya, bagian B. 1, 2, 3. Malah, yuk kita baca. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara, jelas. Yang keempat, suara orang-orang asing. Suara orang-orang asing. Yang keempat, ingatlah pengajaran palsu dan keindahan dunia adalah tipu daya iblis. Saya ulangi, perhatikan ini baik-baik, saudara-saudaraku. Ingatlah, pengajaran palsu dan keindahan dunia adalah tipu daya iblis. Kita harus berhati-hati. Hati-hati saudara-saudaraku, ya. Hati-hati. Ya. Kalau Bapak Ibu Musa tidak mengerti jelas, tanyalah sama kami gembala. Nah, yuk kita lihat ayat yang terakhir dalam Matius 24 untuk melengkapi poin yang keempat ini. Mari buka Alkitabmu, setelah itu kita akan siap-siap untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Matius 24 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 24 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara-saudaraku, perhatikan. Kalau saya mencoba mengambil benang merah dari Matius 24 ayat 11 ini dengan Yohanes 10 ayat 5, artinya apa saudara-saudaraku? Artinya apa? Ada suara, ada pengajaran, ada hal-hal yang tidak menyentuh iman kita. Ada kepalsuan-kepalsuan di dalam dunia ini. Ada pengajaran-pengajaran palsu. Yang tadi saya sudah bilang, gembala yang palsu. Kalau gembala yang baik, dia akan memberikan rumput yang hijau kepada domba-domba. Saudara, saya ingin menjadi gembala yang baik di hadapan Tuhan. Gembala yang berkenan, hamba Tuhan yang berkenan. Saya pun ingin memberikan yang terbaik pelayanan ini kepada saudara-saudara. Saya ingin memberikan makanan rohani yang bersih, makanan rohani yang berfaedah, bermanfaat, yaitu firman Tuhan yang murni. Amin. Itulah sebabnya hati-hati saudara-saudara dengan banyak pengajaran-pengajaran, dengan segala keindahan dunia, karena itu ada tipu daya iblis. Ya, jadi untuk menutup khotbah ini ada satu quotes atau kata kunci di sini, yaitu ikatan yang kuat membuat kita lebih mengenal siapa Tuhan Yesus dan kita tidak akan tergoda untuk mengikuti yang lain. Amin. Jadi semua tergantung dengan kita juga, saudara-saudara. Amin. Yesus memanggil kita, dan setelah memanggil kita, dia mau menuntun kita. Setelah itu kita harus mengikuti dia. Amin. Kenapa? Kalau kita lepas dari Yesus, ada orang asing, ada suara-suara orang-orang asing, saudara-saudaraku, dan ini berbahaya. Haleluya. Ada istilah dalam pepatah dunia, serigala berbulu domba. Hati-hati. Hati-hati saudara-saudaraku. Amin. Sampai saat ini saya ingin benar-benar menjadi gembala yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.